Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Elada cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar tiga ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan segenap tokoh masyarakat wilayah perumahan Medlen Cibitung, klaster Posena Elada, wil khusus ketua RW yang mewakilinya yaitu Bapak Ustadz Nurman, Bapak RT Sumantri, iya. Lantas kemudian Bapak Pak Wid, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak perwakilan rohani yaitu Bapak Syarif, yang insyaallah kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. MC kita yang cantik mudah-mudahan menjadi ahli jannah. Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan beliau istiqomah dalam menyampaikan kebaikan, mulia, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya aminnya kesel banget, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anak-anak muda hadrah yang mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka anak-anak muda yang tampil menjadi anak-anak muda yang memiliki motivasi,
anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Elada cinta Allah, elada cinta Rasul, elada cinta sesama. Subhanallah. Kalau segala sesuatunya diawali dengan cinta, insya Allah indah. Iya Pak? Pak? Bu? Karena cinta adalah anugerah terindah yang Allah berikan pada setiap makhluknya. Dan seutama-utamanya cinta adalah dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga cinta kepada Rasulnya. Ingat, tadi MC udah bilang tuh, ya, konsentrasi, jangan ngitung waktu. Percuma undang gue, dibatasin Pak Ustadz 20 menit. Setuju? 20 menit Ustadz sudah ceramah. Di Kerawang 2 jam loh Pak. Sanggup? Makanya ntar basi Pak Ustadz. Enggak ya? Berbicara tentang cinta, Bu, punya cinta gak Bu? Ibu cinta sama suami? Dengar Pak? Pak, ibu cinta sama bapak. Ketika seorang istri cinta kepada suami karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, cintanya bukan karena harta. Cintanya ibu pada suami bukan karena jabatan, bukan karena suaminya ganteng, tapi cinta ibu kepada suami karena Allah dan Rasulnya. Maka ketika seorang istri cinta sama suaminya karena Allah, karena Rasulnya, maka ada nilai pahala buat suami. Tuh Pak, dengerin Pak. Kalau istri bapak di rumah cinta sama bapak, ada pahala yang Allah berikan untuk bapak. Setuju Pak? Pengen dicinta sama istrinya? Ketika seorang istri dia cinta sama suaminya, dia sayang sama suaminya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena harta dan jabatan, bukan karena kemewahan dunia. Ketika seorang istri sayang kepada suaminya, maka di sana adalah pahala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pahala berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang istri dia sayang, dia setia kepada suaminya. Ketika seorang istri setia kepada suaminya, maka ada pahala surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sang suami. Sok mangga, 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk mereka para suami yang ketika dia punya istri, dia setia kepada suaminya karena Allah, karena Rasulnya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, juga bukan karena kemewahan dunia. Pak, dengerin. Istri cinta, istri sayang, istri setia. Pahala buat bapak, berkah buat bapak, surga buat bapak. Bayangin doanya seorang istri 3 kali lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak Pak doanya dikabul sama Allah? Pengen gak banyak didoain? Kalau bapak pengen banyak didoain, maka baiknya bapak perbanyak istri. Kok ibu yang sewot? Katanya suaminya pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, pengen mendapatkan berkah, pengen mendapatkan surga, doa seorang istri tiga kali lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nggak pengen lakinya banyak kawin? Tuh, setia Pak. Ya. Ketika berbicara tentang cinta, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, mereka anak-anak cinta kepada kedua orang tuanya, warga masyarakat sesamanya saling mencintai karena Allah, atas dasar iman, atas dasar Islam, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila semua penduduk dunia ini, penduduk negeri ini, atas dasar iman, atas dasar Islam, dia saling mencintai, dia saling menyayangi, dia saling setia terhadap sesamanya, segala sesuatu yang didasarkan atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka di sana Allah hadirkan keberkahan turun dari langitnya Allah, keluar dari buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa Bu? Ketika berbicara tentang cinta, maka dahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulukan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulukan cinta kepada kedua orang tua, saling mencintai suami, istri, anak-anak, sesama warga masyarakat. Tidak ada perdebatan di dalamnya, tidak ada permusuhan di dalamnya, tidak ada perkelahian di dalamnya. Mereka kompak bekerja sama atas dasar cinta karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah semuanya beres, berkah Allah hadirkan baik dari langit maupun dari bumi. Bu, masih kuat Pak? Ketika berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Bu, ya Pak, Bapak Ibu pernah ketemu Nabi? Pernah ketemu Nabi? Pernah kenal Allah? Atas dasar cinta nih hati yang bicara. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka wajib ketika ibu katakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, wajib dalam hati ibu ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Nabi. Taruhannya iman, gak main-main. La yu'minu ahadukum hatta akuna Allah, hatta akuna ahabba Allah. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. La uhibba, kecuali cinta kalian, kalian tetapkan, kalian mantapkan, kalian yakinkan untuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwaladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Ketimbang cinta kalian kepada anak-anak kalian, ketimbang cinta kepada harta kalian, ketimbang cinta kalian kepada seluruh manusia, lebih utama dan sangat utama cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Ustaz, saya belum kenal Allah, saya belum pernah melihat Allah, saya belum pernah melihat Nabi. Tapi atas dasar cinta, insya Allah pandangan iman karena ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat Allah, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti digelar yaumil akhir. Wa inna as-sa'ah la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Buat siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'atiyatun la raiba fiha,
tidak ada keraguan di dalamnya. Boleh jadi di dunia kita nggak bisa melihat Allah, boleh jadi di dunia kita nggak pernah melihat Nabi, tapi atas dasar cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taruhannya adalah iman. Berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang manusia biasa, tapi dimuliakan oleh yang maha mulia. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangin Bu, Nabi belum hadir, Nabi belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia ini, tapi namanya sudah ada nyantel di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Adam protes, ya Allah, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Babul Jannah ada tertulis tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Siapa Muhammad ya Allah? Nurnya Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad SAW telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kemuliaan ketika Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka buminya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh yang namanya api-api orang Yahudi dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhala-berhala orang-orang kafir, berhala-berhala orang-orang Nasrani, berhala-berhala orang-orang yang ingkar sama Allah dihancurkan, diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya menjadi mulia. Langitnya Allah diberikan kemuliaan, buminya Allah diberikan kemuliaan, malaikat-malaikatnya Allah diberikan kemuliaan, hari-hari yang ada di alam dunia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mobil khusus hari ini semuanya jadi mulia karena hadirnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika bapak ibu salat, ada satu kalimat dalam doa, dalam bacaan sholat bapak ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut? Ini bentuk dari sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Belum dia hadir, belum dia dihadirkan di atas muka buminya Allah, sudah menjadi kalimat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kapan? Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail yang masih kecil diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian semuanya, ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanjatkan satu kalimat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kalimat doanya? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Adam nggak pernah doa demikian, Nabi Nuh nggak pernah berdoa demikian. Tapi ketika berbicara tentang risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb, utus seorang nabi di antara kami yang mampu menyampaikan ayat-ayatmu, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam bentuk hikmah, dalam bentuk sunnah. Wa yuzakkihim, bersihkan hati mereka, bersihkan jiwa mereka. Jadi hadirnya Nabi menjadi kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ribuan tahun. Ini satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu bapak hadir di atas bumi, ibu juga dihadirkan di atas bumi. Ada gak orang yang mengharapkannya? Yang bisa mengharapkannya hanya kedua orang tua. Mudah-mudahan nanti kamu lahir menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Padahal ini kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya, lewat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib buat kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sambil makan santai. Pak, sambil makan gak apa-apa, tapi kupingnya dengar, konsentrasi tolong. Berapa banyak peristiwa, berapa banyak peringatan maulid diadakan, panitianya senang, jamaahnya senang, yang ceramahnya juga senang, nggak dipakai ilmunya. Berapa banyak peringatan maulid sudah diikuti? Adakah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas pertanyaannya, kalau bapak ibu cinta kepada Nabi, mana buktinya? Bu, ada nggak buktinya ibu cinta kepada Nabi? Bu, bapak ada cinta dalam hati pada Nabi? Ini Indonesia termasuk orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, wahai para sahabat-sahabatku, nanti di antara umatku ada orang yang nggak pernah ketemu denganku, nggak pernah ngeliat, tapi dia cinta kepadaku. Apakah ada sahabat? Mereka adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Bukan. Mereka teman-temanmu ya Rasulullah? Bukan. Tapi mereka adalah umatku yang nanti setelah aku meninggal dunia nggak pernah melihatku, tapi dia cinta kepadaku. Wajar kalau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Pak Ustaz? Ibu buka surat Al-Imran ayat 164. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita semuanya dengan satu kalimat yang sungguh-sungguh Allah jelas katakan untuk kita, menjadi sebuah rekomendasi buat kita untuk bisa cinta kepada Nabi. Ini jangan dibilang gampang ngadain peringatan maulid. Tadi aja ada yang bisik-bisik, Ustaz jangan dimintain lagi dana lah, orang mau sedekah kok. Silakan yang nggak bawa duit baca doa aja, yang nggak mau, yang pengen sedekah nggak bawa duit pulang dulu, bawa ke 100.000. Ya, lu peringatan maulid ada sedekah ditolak, ya Allah. Wasilah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah akan diantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz di kantor gimana goceng? Bu, bawa goceng. Goceng kalau dikumpulin 1 meteran penuh nggak? Saya kemarin ceramah di depan anak-anak yatim, ya, di jamaah sedikit, tapi alhamdulillah ternyata banyak yang nyumbang, banyak yang sedekah. Bukan buat saya, cukup duit saya udah. Bukan buat lingkungan saya, tapi buat lingkungan Elanda. Demi cinta kita kepada Allah, demi cinta kita kepada Nabi, demi cinta kita terhadap sesama. Mana bukti cinta ibu, mana bukti cinta bapak? Kalau bapak ibu cinta katanya kepada Nabi Muhammad SAW, kita buktikan hari ini. Orang-orang yang mencintai Nabi yang pertama, dia harus membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena lisan yang basah, mulut yang basah dibasahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia cinta kepada nabinya. Dia berselawat kepada Nabi. Sempurna saja selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang banyak bacaan sholat Pak Ustaz, tapi kalau niatnya karena Allah, karena niatnya cinta kepada Nabi, insya Allah ucapan selawat yang bagaimanapun macam dan ragamnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak? Percaya nggak?
Ibu bapak selawat kepada Nabi satu kali aja akan dilihat oleh Nabi atas dasar iman kepada Allah, bukan atas dasar embel-embel segala macam. Ketika berselawat karena Allah, ketika berselawat karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ngeyel, ada orang yang bertanya, Allah lagi ngapain sekarang? Nabi Muhammad lagi ngapain sekarang? Pernah dengar pertanyaan kayak gitu? Buka Quran, Pak. Ya. Ketika Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat ayat ini. Ini bentuknya past tense, Pak. Terus berlaku. Allah lagi ngapain? Allah lagi berselawat kepada Nabi. Hakikat selawatnya Allah kepada Nabi memberikan rahmat buat semuanya. Ketika Bapak dikatakan atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun, taati Allah, taati Rasul, maka kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya dengan selawatnya Allah, dengan selawatnya para malaikat-malaikat Allah. Bukti selawat Nabi, bukti selawat Allah kepada Nabi, Allah memberikan karunia yang besar. Kita lihat nanti, ya, nggak sembarangan. Setiap hari kita bisa makan, bisa minum, bisa menghirup udara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya setiap hari Allah pandang kita. Allah yang maha kuasa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki kemahakuasaannya. Di atas langit Allah maha kuasa, di buminya Allah maha kuasa. Nih, orang-orang yang mengamalkan ayat kursi akan sadar bahwasanya seorang suami diatur kehidupannya oleh Allah, seorang istri diatur kehidupannya oleh Allah. Ketika seorang istri ngebanggang sama suami, durhaka sama suami, nggak taat sama suami, yang marah siapa? Yang murka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gampang nggak jadi istri? Cintai Allah, cintai Rasul, cintai suami karena Allah dan Rasulnya. Ini istri-istri zaman sekarang ngeyel, bapak-bapak sekarang juga ngeyel. Ustadz keras banget, biarin, salah ngundang. Emang udah biasa seperti ini. Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadalah, wa kana al-insan aktsaru syai'in ajla. Ini kebanyakan manusia ngebangkang, susah banget disuruh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah azan di masjid masih santai, baru azan, baru qomat, baru juga 1 rakaat. Betul? Betul nggak? Ibu di rumah dengar azan, hakikatnya panggilan siapa ini azan? Panggilan Allah, atiullaha wa atir Rasul. Katanya mau taat sama Allah dan Rasul. Jangan main-main jadi orang yang beriman. Jangan kebanyakan main jadi orang yang Islam. Bapak, ibu bawa dosa yang banyak. Wabil khusus bapak-bapak berangkat ke masjid bawa dosa yang banyak. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sholat berjamaah di masjid. Coba Pak bayangin, ibu bapak, tolong diingatin. Nih ibu-ibu, kalau ada suaminya yang masih sholat di rumah, kasih mukena biar dia jadi suami yang soleha. Ustadz galak banget, biarin. Ini harus sampai, yang paling penting. Ketika seorang suami, ketika seorang laki-laki berangkat ke masjid, langkah kaki kanannya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Langkah kaki kirinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar, ikut dengan iman. Subhanallah, kemuliaan yang Allah berikan. Salat berjamaah di masjid. Ketika salam, assalamualaikum. Awas, perhatikan. Ini ilmu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ilmu, dengerin. Ya. Jangan langsung nengok, habisin dulu, tuntasin dulu tuh doa. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok ke kanan. Jangan dibarengin assalamualaikum warahmatullah. Mau kemana lo sholat? Assalamualaikum warahmatullah. Nengok. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok ke kiri. Selesaiin dulu. Kalau jadi makmum bagaimana Ustaz? Imamnya dulu yang salam, selesai kanan kiri, baru ikut makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Gue bisa lihat nih model orang-orang kayak gini. Assalamualaikumnya bareng ya. Kenapa? Karena cintanya sama Allah masih setengah-setengah, abangan masih. Nggak dipelajarin ilmunya. Ibadah itu yang diterima cuma dua syaratnya. Pertama, dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kedua, dia punya ilmu. Nanti undang lagi. Ini kalau dikupas terlalu panjang. Panitia ngasih 20 menit, banyak sedikit banget. Ya. Undang lagi kalau nggak malu. Sholat berjamaah di masjid utama buat orang laki-laki. Kalau ibu punya suami rajin sholat di rumah, katanya damai. Itu setan pak. Damai, tenang, sholat di masjid apa di rumah, nggak ada suara bisik anak-anak. Setan pak. Ini ada jamaah saya orang Tambun bilang, saya damai Pak Ustadz kalau sholat subuh di rumah. Astagfirullah. Mana cintanya kepada Allah? Mana cintanya kepada Nabi? Ini baru sedikit bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di masjid, Pak. Ini cuma sedikit aja. Kembali kepada pokok persoalan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbicara tentang cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Allah awali dengan kata-kata laqad. Ini enggak main-main. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsallahu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus diberikan karunia, terus diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Id ba'atsa fihim rasulam minhum. Ketika kapan? Ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berlaku kepada nabi sebelumnya. Ini surat Al-Imran menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Pak Ustadz mau ngadain di wilayah kami, mau ngadain maulid, ngasih amplop Ustadznya dibatasin. Ya Allah, perhitungan banget. Katanya cinta sama Allah, katanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sungguh memberikan mereka karunia. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Idz ba'atsa rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini rekomendasi ayat ini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan ke atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, itu karunia besar buat mereka orang-orang mukmin. Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata.
Perhatikan ayat Allah ini. Nabi diutus oleh Allah, mulia semuanya. Orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah, diberikan karunia yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan. Kita seringkali baca sejarah. Kita seringkali baca risalah mereka Nabi. Nih, kalau Bapak Ibu baca risalah mereka para nabi, kuncinya perhatikan. Kuncinya. Perhatikan kuncinya. Mau Nabi Muhammad, mau Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berbicara tentang risalah mereka para nabi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami menceritakan mereka risalah mereka para nabi dan rasul, hendaknya apa? Untuk apa Allah katakan ini semua? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, agar Allah memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati kalian. Hati yang dicari oleh Allah, iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusabbitu bihi fuadak wa ja'aka bi hadhil haq. Yang kedua, karena dalam risalah mereka para nabi ada kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bullshit, bukannya omong kosong, bukan cerita komik belaka. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan hati kita, mendamaikan, memuliakan hati kita. Kenapa? Waja'aka bihadil haq, ada kebenaran di dalamnya. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Wa zikra lil mu'minin, ada sebuah perenungan bagi mereka orang-orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu habis peringatan Maulid nggak pakai pikiran, nggak pakai otak, nggak pakai hati, percuma ngadain Maulid. Wajar kalau musuh-musuh kita dibilang Maulid bid'ah. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengedepankan acaranya, bukan mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Selesai Maulid, bubar, subuhnya kesiangan. Ada di sini ada? Ada nggak? Banyak Pak Ustaz. Lah gue juga pernah jadi ketua panitia kok. Iya. Bubar Maulid jam 11, beberes jam 12, jam 1 pulang, jam 2 tidur. Subuhnya kebablasan. Pak, seorang muslim, orang yang beriman, ketika dia berangkat sholat subuh berjamaah, lagi-lagi sholat subuh, nih perhatikan, kalau dia karena Allah, karena Rasulnya, lantas kemudian dia sholat karena Allah dan Rasulnya, nih satu kampung orang-orang yang terlelap dalam tidurnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin satu wilayah nggak ada yang berangkat subuh, murkanya Allah pasti Allah turunkan, murkanya Allah pasti dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Kembali pada satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah memberikan karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman. Izba'asa fihim rasulan minhum, ketika mereka orang-orang yang beriman dihadirkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dikupas panjang, wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwa-jiwa kalian. Ibu nggak ada artinya. Iya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sebelumnya pada zaman jahiliyah mereka manusia pada sesat. Wanita sebelum nabinya hadir menjadi sebuah adegan pelecehan seksual, dilecehkan wanita, nggak ada harganya, terhina. Nabinya datang, wa yuzakkihim, dibersihkan hati mereka. Orang-orang yang nggak beriman
kembali dibuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita disucikan hatinya, disucikan jiwanya, diangkat, dimuliakan harkat martabatnya. Karena apa? Karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh nabinya belum ada, namanya udah ada. Nabinya belum ada, sudah didoain oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabinya belum ada, dan ketika diturunkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kemuliaan buat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara cinta, mana buktinya? Selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Saya balikan lagi. Kelamaan muter tadi. Perhatikan Pak, Allah saja berselawat kepada Nabi. Malaikat aja berselawat kepada Nabi. Bentuk selawatnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Hakikatnya kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak bisa makan, bisa minum, menghirup udara, gratis semuanya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak cinta kepada Nabi, maka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ngajakin, cuma ngajakin aja. Tolong tim hadrohnya bacain selawat. Nggak apa-apa yang datang segini. Ya, banyak ini malaikat-malaikat Allah ribuan hadir. Cuma nggak bisa kelihatan. Ya Bu. Bukti cinta yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW harus banyak baca selawat. Banyakin baca selawat daripada mikirin utang nggak kelar-kelar. Apalagi ngambil di perumahan Medland, mahal, belum lunas lagi. Iya, ini mudah-mudahan ini jadi wasilah nih. Doa Pak, mudah-mudahan Allah lunaskan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Wasilahnya, yuk kita baca selawat, kita jadikan ini sebagai event. Wasilah El-Ada mengadakan peringatan maulid dengan bersedekah, diniatkan untuk anak yatim. Bukan buat saya, bukan buat warga saya, tapi buat warga perumahan El-Ada. Pak Ustadz buktiin, biarin gue yang buktiin pertama. Gue cuma ngasih 200 nih, emang udah diukur. Ya, 200.000 untuk anak yatim menjadi wasilah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita mendapatkan rezeki Allah. Wa bis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah dijamin rezeki kita. Di buminya Allah dijamin juga rezeki kita. Yuk sama-sama kita cintai anak yatim, karena orang-orang yang mencintai anak yatim akan duduk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
وسلم وبارك عليه اللهم يسر لنا شفاعته بجدك وجلالك. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti orang yang cinta kepada Nabi karena dia banyak selawat. Banyakin Bu, banyakin Pak baca selawat. Dalam keadaan bagaimana Pak Ustaz? Dalam keadaan apapun, nggak ada wudhu, baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa orang yang berselawat ketika hari Jumat 80 kali, maka dipanjangkan umurnya 80 tahun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalau dikupas terlalu panjang. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi, menjaga warisan Nabi. Ibu bapak punya orang tua ibu bapak meninggal, ada harta warisannya. Punya harta warisan Pak. Orang tua punya harta warisan. Bu, ini pada diam semuanya. Punya Pak Ustaz, gak usah diceritain. Ya. Ketika kita berbicara tentang cinta kita kepada Nabi, maka wajib untuk menjaga warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak Ustaz warisannya? Warisannya tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Warisannya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, punya di rumah Quran? Punya nggak di rumah Quran? Dibaca tuh Quran? Dibaca Quran? Bapak punya Quran di rumah? Dibaca nggak Pak? Dibaca nggak? Insya Allah kita orang-orang yang sering kali menjaga warisan Nabi, membaca Al-Quran. Innalladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, wabil khusus dia adalah Al-Quranul Karim. Nih, kalau bapak pengen jadi orang yang beruntung hidup di alam dunia, ibarat perniagaan gak bakalan ngerugi. Ibu tinggal di alam dunia, ibarat perniagaan gak bakalan rugi. Nih baca surat Al-Fatir. Ya, baca surat Al-Fatir ayat yang 35, Yasin ayat 3 apa? Surat ke-36, Al-Fatir 35. Baca ayat yang ke-29. Innalladzina la yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ini janji Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna, dia berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, dia tidak bakal merugi. Ibarat perniagaan, dia nggak bakalan merugi. Orang-orang yang mencintai Nabi, buktinya adalah dia menjaga yang namanya warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran. Pak Ustadz punya Quran? Punya Pak Ustadz. Pak Ustadz nanya punya Quran? Punya Quran. Dimuliakan Qurannya, ditinggikan Qurannya, di atas lemari dia taruh, di dalam laci dia taruh, dibaca kagak? Awas, debu yang menempel di Al-Quran, kutu-kutu yang makan tuh Al-Quran, ketika digelar yaumil kiamah, mereka akan menjadi saksi. Nanti Pak, nggak kelihatan sekarang. Quran sampai tebal tuh debunya, Quran sampai lecek tuh di dalam rumah. Allah jadi baca Quran. Kalau kita bukti cinta kepada Nabi, baca Quran. Pak Ustadz saya nggak sempat. Kalau ditanya nggak sempat, 24 jam Allah kasih waktu kita sehari. 10 ayat ke baca, 5 ayat ke baca, yang penting baca Quran. 3 ayat ke baca. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim.
kebangetan lo jadi umat Islam. Waktu yang sudah diberikan Allah banyak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bapak punya kuping bisa ngedengar akan ditanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a pendengaran, wal basara ucapan, wal fu'ada hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh anggota tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imanmu kepada Allah kemana? Cintamu kepada Nabi kemana? Nanti akan ditanya sama Allah. Buktinya mana Pak Ustaz? Ada bukti. Kisah nyata seorang anak muda dewasa, laki-laki dewasa, ketika dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan dia najah, ketika ngap-ngapan diperlihatkan, ini bukan lagi CCTV, layar besar diperlihatkan bagi siapa? Nih calon-calon orang yang mau mati, ahli-ahli jenazah. Nih kita semuanya camat, ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi, kata Allah, sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa merasakan tuh yang namanya mati. Nanti baru terbukti Pak. Iya, layar lebar diperlihatkan oleh Allah, pertanggungjawaban itu semuanya. Nih lagi berbuat maksiat, nih lagi minum minuman keras, nih lagi berzina. Bayangin Pak, Bu, ibu nyimpen duit 1.000. Nih ceritanya, kisah nyata, uang 1.000 diperlihatkan sama Allah. Laki-laki suka ngentitin duit di dompet, takut ketahuan bini. Wah, hati-hati. Ketika bapak akan dicabut nyawanya, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah bicara nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin walau sesaat. 1.000 perak juga diperlihatkan oleh Allah, harta benar. Makanya orang-orang yang mati penyesalannya ada apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rob, tangguhkan kematianku, beri ulur waktu kematian saya 3 menit, 5 menit. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya pengen sedekah ya Allah. Ini panitia, kalau ada yang belum sedekah, besok ada lagi tambahan, terus saya tambahin. Bukan berarti mutus sampai sekarang, betul. Sampai sudah siap waktunya diserahkan kepada DKM setempat atau RW yang mengurusi, rohanian yang mengurusi. Fa saddaqa wa aku minas sholihin. Saya pengen sedekah ya Allah, saya pengen jadi orang-orang soleh. Allah jadi bentuk penyesalan Pak. Bapak dilihatin CCTV oleh Allah, mau mati, wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka telah aku perlihatkan segala bentuk amal perbuatan sekecil apapun. Ibu nggak taat sama suami, pernah ngebangkang sama suami, pernah ngomong kasar sama suami, dilihatin. Pernah bapak main curhat-curhatan sama wanita lain? Ada di sini, ada? WIL Bu, wanita idaman lain. Jangan main-main. Semua bentuk ketikan dalam WA, semua bentuk ketikan dalam chat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ridwan keras banget, udah biarin, dengerin aja. Lu mau pakai syukur nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting udah sampai. Ini dakwah harus sampai. Ketika kita berbicara kepada Nabi Muhammad SAW lantaran cinta ngadain maulid, dia perjuangkan untuk membaca Al-Quran. Sampai satu ketika nih anak dewasa ini diperlihatkan oleh Allah dengan satu kalimat doanya dia, ya Allah tangguhkan kematianku, beri waktu 3 menit, beri waktu aku hidup 5 menit saja, kembalikan aku ke dunia. Tiba-tiba Allah perlihatkan dalam sebuah majlis seperti memancar cahaya. Dia orang lagi baca Quran, lagi tahfiz Quran, lagi murojaah.
Gurunya lebih terang lagi cahayanya, tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar, ya Allah, kembalikan aku hidup ke alam dunia walau 3 menit, walaupun 5 menit. Untuk apa? Saya akan perjuangkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, singkat cerita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang punya tahfidz Quran, gak main-main. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala bentuk macam amal perbuatan kita. Mas, Mbak, hati-hati. Kalau kalian iman sama Allah, cinta kepada Nabi, Islam agamanya, hati-hati. Jangan coba-coba berani berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun bentuk perbuatan kita, akan kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti cinta kita kepada Nabi, yang pertama berselah, yang kedua menjaga warisan Nabi, baca Quran, baca hadis Nabi. Ya, ini kalau dikupas teramat sangat panjang. Yang ketiga, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi mencontoh, jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Siapa mereka? Orang-orang yang cinta kepada Nabi adalah mereka membuktikannya dengan dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, udah nggak main-main. Kalimat maknanya adalah kada, kalimatnya adalah sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Siapa yang jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah? Yang pertama, liman kana yarjullaha, adalah mereka orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah. Yakin mereka. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang mencintai Nabi. Yakin dia liqa Allah, akan berjumpa dengan Allah. Nanti bapak ibu masuk surga akan bertemu di Sidratil Muntaha. Insyaallah kita semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Nabi Musa dikatakan kalamullah, dia adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Pertanyaannya simpel loh. Ya Allah, bagaimana sholatku? Apa kata Allah? Sholatmu untukmu. Ya Allah, bagaimana puasaku? Puasamu ya untukmu. Bagaimana zikirku? Zikirmu untukmu. Pertanyaannya dibalik buat kita. Ya Allah, bagaimana sholat kami? Bagaimana puasa kami? Bagaimana zikir kami? Jawab itu semua selepas maulid. Ya, ini kalau dikupas panjang lagi. Ya, liman kana yarjullah, orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, dia yakin dia akan berjumpa dengan Allah. Wal yaumil akhir, dia yakin akan adanya yaumil akhir. Setelah habis dunia, maka hari kiamat datang dengan segala kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak bisa dinalar dengan otak. Pandangan kita terbatas, Pak. Otak kita terbatas, hati kita juga terbatas, pendengaran kita terbatas, jalan kita juga terbatas. Semuanya dibatasin. Kenapa? Karena kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman, dia percaya kepada hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setan nggak gaib, Pak. Cuma ada tembok membatas. Tuh kalau dukun bilang bisa ngeliatin, bohong tuh. Ada tembok di antara kita dengan mereka. Nih, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dia bakal bertemu dengan Allah, dia bakal bertemu dengan yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan kita mengingat Allah? Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk. Kita dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mau 1 jam. Saya singkat. Dalam praktek sehari-hari aja, uswatun hasanah. Kalau Nabi kita jadikan, Nabi Muhammad SAW kita jadikan seorang uswatun hasanah. Pak, mau masuk WC baca doa gak? Nggak sempet Pak Ustadz, kebelet. Ada yang kayak gitu di sini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya setan laki, setan perempuan.
Awas, hati-hati masuk WC. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa fani. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Baca doa, Allah yang telah melepaskan segala bentuk yang namanya kepedihan, kesusahan, kesulitan. Ya. Lantas kemudian Bapak bercermin. Alhamdulillah ya Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Lihat, catatan penting dari Nabi. Ketika cermin dilihat oleh Nabi, nabinya pergi, nabinya meninggal dunia, tuh cermin retak, nangis, keluar air mata. Ini kalau disampaikan sejarah terlalu panjang. Ya, ada orang Islam mukmin iman sama Allah, katanya cinta kepada Nabi, ngaca aja nggak baca doa. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menyempurnakan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Engkau ya Allah telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Lihat, dalam bercermin dituntut moral kita, dituntut akhlak kita, dituntut adab kita. Saya mau tanya Bu, keluar rumah buka jilbab nggak? Enggak. Bagus, cakep. Bapak, Ibu kalau mengaku umatnya Nabi, lantas cinta kepada Nabi, bukti cintanya menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Waktu mau telanjang, was, deras Pak Ustaz, biarin. Ibu mau buka baju, buka kutang, buka BH, buka celana dalam keadaan telanjang bulat. Ilmu ini ilmu, biarin gue diketawain. Ilmu, baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maknanya di mana? Ketika ibu melepas pakaian dalam, ketika ibu melepas pakaian luar, Bapak juga buka baju, buka celana, semuanya terbuka dengan membaca kalimat ini. Karena kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, maka hijab akan tertutup. Satu hijab dari siapa? Dari pandangan setan, dari pandangan jin, dari pandangan demit, dari pandangan makhluk-makhluk Allah yang kasat mata. Ibu nggak ada ilmunya, ini malam dapat ilmunya. Kemarin telanjang nggak baca doa, dilihatin setan Bu, dilihatin jin, dilihatin demit. Ya Allah, ngampleh-ngampleh. Awas Bu. Makanya diajarkan ketika suami menjima istrinya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Gua paling hafal banget nih doa. Bu, baca kalau mau jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hijab, kasat mata, demit, jin, setan ditutup dengan hijabnya Allah. Nggak bakalan bisa melihat ibu bapak yang lagi telanjang. Kenapa? Karena dengan membaca kalimat ini kita bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya dijaga. Kalau di dalam kelihatan makhluk-makhluk Allah yang kasat mata, keluar dibuka kerudungannya, sehelai rambut ibu yang terlihat oleh laki-laki lain, bukan suaminya. Suaminya kelihatan tidur, tapi ketika yaumil akhir digelar, tuh suaminya akan dituntut tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berbuat maksiat, ibu berbuat dosa, tanggung jawab suami. Kalau bapak berzina, minum minuman keras, judi, segala macam urusan dosa, bapak yang telan sendiri, nggak ada urusan sama ibu. Ketika seorang istri dia sholat rajin, ngaji rajin, baca Qurannya rajin, masih jahat sama suami, jangankan bisa masuk surga, bau surganya dia nggak bakal dikasih sama Allah. Ini penting Bu, penting dan perlu saya sampaikan. Jadi ketika kita bukti cinta kepada Nabi, maka jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ini kalau dikupas ke amat sangat panjang. Waktu mau tidur baca kalimat doa, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut,
Lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. La tanami Aisyah, jangan kamu tidur Aisyah, hatta tahdimil Quran, sebelum kamu hatamkan Al-Quran. Bingung Aisyah, ternyata mudah hatamin Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya Bu, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Tapi di sini dalam kalimat makna hadis ini Al-Ikhlas 3 kali. Lanjut, baca selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid 3 kali. Lanjut lagi, baca yang namanya doa mohon ampun buat mereka orang-orang Islam. Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang hidup maupun yang mati. Lantas kemudian dizikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Banyak sunnahnya. Baca apa lagi Pak Ustaz? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sampai selesai. Bangun tidur, Bapak bangun dari tidur jangan ingat kopi, Pak. Jangan ingat urusan dunia. Hati-hati loh. Ini bukan persoalan gampang. Bangun dari tidur itu artinya Allah membangunkan kita. Ruh kita dikembalikan oleh Allah dan kita bisa hidup lagi, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan orang-orang yang beriman ketika dia bangun dari tidurnya, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lanjut, la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Lanjut lagi, baca ayat terakhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sampai selesai. Udah dikerjain? Belum Pak Ustaz? Boro-boro baca doa tidur udah ngantuk langsung tidur. Ya Bu, katanya cinta sama Nabi, katanya pengen Nabi jadinya uswatun hasanah. Dah cukup segitu aja dulu. Kalau mau banyak yang undang lagi. Insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan kita sampaikan. Dan dalam lain waktu. Ini belakang udah cerita. Ustaz ada. Ya sebenarnya ini udah 1 jam lebih. Di Kerawang 2 jam Pak saya ceramah. Di panggung diri. Waktu itu belum operasi Pak. Sekarang udah operasi. Pak Ustaz Nur Hendi bilang, Ustaz duduk. Capek gak kuat. Ya, doain Pak biar saya sehat selalu Pak. Menyampaikan dakwah Islam demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustaznya sehatkan jamaahnya insya Allah dapat ya berkah semuanya. Mudah-mudahan peringatan Maulid malam hari ini menjadi wasilah diampuni dosa kita. Diampuni dosa kita. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wasilah datangnya rezeki Allah, dikayakan kita semuanya. Dijadikan ini sebagai wasilah hadirnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam klaster elada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.